Hadis ini di samping itu dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan banyak beberapa kitab-kitab yang mengeluarkan hadis ini. Dari hadis ini kita memperoleh takhrijul hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai hadis, maka harus diperhatikan kesahihan hadis tersebut. Sangatlah penting memahami hadis secara tepat, karena terkadang salah seorang dalam memaknai sebuah hadis, misalnya kata miskin. Dalam hadis di bawah ini adalah tawaddu atau rendah hati. Lawannya itu takabur atau sombong atau angkuh. Bukan miskin dalam arti kekurangan harta. Beberapa pokok yang merupakan objek penting dalam meneliti suatu hadis, yaitu meneliti sanad dari segi kualitas buari, kesambungan sanadnya melalui matan, hujatan, serta pemaknaan hadisnya. Hadis tersebut bisa kita pahami bahwa Islam mengajarkan umatnya lebih baik menjadi orang miskin. Padahal hadis tersebut diungkapkan oleh Nabi karena Nabi melihat orang yang kaya, yang zalim, dan tidak mau membayar zakat. Itulah sebabnya Nabi berdoa agar tidak dijadikan golongan, termasuk golongan mereka, yaitu orang-orang yang zalim tersebut. Lebih baik bersama dengan orang miskin yang bertakwa. Hadis ini tidak berarti menganjurkan kemiskinan. Hal ini terbukti dengan kewajiban bagi muslim untuk memenuhi syarat. Jadi fungsinya hadis ini, Nabi memberikan informasi bahwa kalian itu umatku, gitu kan. Umatku, janganlah kalian menjadi orang-orang yang sombong dalam memiliki harta yang banyak, tetapi bersedekahlah dan bagikanlah harta-harta kalian yang bermanfaat bagi orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Miskin ini banyak artiannya. Miskin ini asal muasalnya itu dari sakan, yaitu tempat tinggal. Sakana yaskunu. Itu artinya bertempat tinggal. Yang memiliki arti suatu yang menjadi ketetapan bahwa orang itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, ada yang miskin, ada yang kaya. Selanjutnya hadis Nabi juga yang diriwayatkan apa nih ya, nggak kelihatan. Hadis riwayat Abu Daud ya, kalau nggak salah ya. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Hamdan, hadatsana Humad, akhbarna Ishaq bin Abdullah an Sa'id bin Yasir bin Yusar an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Afwan Ustaz, ini apa ya Ustaz ya? Yang artinya saja ya Walqillati. Wakillati Dillati wa a'udzubika min adlama ya? Adlama au udlima. Yang artinya Nabi juga berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan padamu dari kefakiran, kekurangan,
dan aku berlindung kepadamu dari kekurangan, kehinaan, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari menganiaya atau dianiaya. Jadi kefakiran ini bisa membuat kita menganiaya seseorang atau bisa kita dianiaya oleh seseorang. Takhrijul hadis riwayat Abu Daud di atas, menurut Al-Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya Membangun Sistem Ekonomi Alternatif menyatakan kata fakru atau miskin menurut bahasa, tadi kan ada kata miskin, sekarang ada kata fakru atau fakir, atau menurut bahasanya itu al-ihtiyaj, membutuhkan. Bisa dinyatakan dengan fakru iftaqara, lawan dari kata istagna, tidak membutuhkan atau kaya. Iftaqara ilaihi, maknanya adalah ittaja, membutuhkan. Ia adalah fakir, orang membutuhkan. Yang bentuk jamaknya adalah fuqara, orang-orang yang membutuhkan. Atau banyak lagi kata-kata yang perubahan-perubahannya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Analisis kedua dari hadis di atas, bahwasanya Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah keadaan atau takdir tadi yang dijelaskan, akan tetapi harus dinikmati karena nasib miskin itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara kita untuk berusaha sesuai dengan doa Nabi Muhammad SAW, berusaha untuk mencari rizki yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, analisa dalam hadis ini itu berkaitan tentang ekonomi. Di puncak awalnya seorang dalam meraih kemiskinan atau seorang itu dapat dikayakan berharta atau kaya, itu dilihat dari ekonominya. Karena orang itu tidak memandang namanya rupa, jabatan, akan tetapi pada saat ini itu dilihat dari hartanya, apakah dia sukses, itu dilihat dari ekonominya, apakah dia sukses, dilihat dari apa yang dia milikinya gitu. Dan juga kita tidak boleh sombong karena apa yang kita miliki itu semuanya akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena tujuan di muka bumi ini itu sebagai khalifah untuk menjaga bumi ini agar memanfaatkan kekayaan-kekayaan yang ada di dalam bumi ini dan tidak rakus atau sombong dalam mengelolanya. Bagaimana cara pengentasan kemiskinan akan dibacakan oleh Saudari Monica. Dipersilakan. Halo, Saudara Monica. Saudari Monica, halo, tes. Halo. Halo, tes. Monik. Ya, maaf tadi keluar Ustaz.
Oke, Ya. selanjutnya yaitu cara pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam, ya, merupakan suatu bentuk ujian hidup dengan kemampuan dan potensi yang ada. Ia harus diupayakan untuk dihindari, dan apabila kemiskinan tetap terjadi harus dihadapi dengan sabar, tawakal, dibarengi dengan usaha. Kemudian konsep pengentasan kemiskinan ada 6 menurut Yusuf Qaradawi. Yang pertama ialah bekerja. Jadi bekerja di sini menurut Yusuf Qaradawi ialah bekerja yang mengusahakan untuk memproduksi atau menghasilkan jasa dari kemampuan diri kita masing-masing gitu. Karena kan Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk bekerja, sebagaimana hadis yang membahas tentang barang siapa mencari harta yang halal dengan tujuan untuk menjaga kehormatan diri supaya tidak meminta-minta, atau untuk memenuhi nafkah keluarganya, atau untuk membantu tetangganya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan di malam purnama, cerah dan ceria. Sedangkan orang yang mencari harta dengan tujuan bersaing dalam memperbanyak harta dan hanya untuk pamer, maka dia akan dimarahi Allah ketika dia bertemu dengannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Abi Hurairah bab al-tijarah wa al-raghabah. Nah, kemudian yang kedua adalah jaminan sanak famili, di mana Islam memiliki peraturan bahwa kalau kita kalau menolong itu yang terdekat dulu gitu ya, dari diri sendiri, setelah itu baru ke sanak famili. Jadi peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga. Terus Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan saling menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Jadi bukan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kayak gitu. Terus yang ketiga ialah dengan cara zakat. Jadi tidak semua orang miskin itu mempunyai kerabat. Layaknya yang orang yang sudah rentan, mungkin tidak memiliki keluarga di sekitarnya. Terus menurut Qaradawi, Islam tidak pernah merupakan orang-orang seperti mereka gitu. Jadi orang-orang yang piatu, yatim, atau yang lainnya. Jadi secara tegas pasti Islam telah menurunkan hak mereka dalam harta orang yang berada di zakat. Jadi tujuan utama zakat adalah menghapus kemiskinan. Terus yang keempat ialah jaminan dari Baitul Mal. Khazanah Islam atau Baitul Mal merupakan harta milik negara, baik yang berupa harta benda, sarana prasarana, dikendalikan yang menghasilkan jasa pelayanan maupun perusahaan milik negara. Kemudian serta sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pajak dan 1/5 dari harta rampasan perang selain zakat merupakan sumber utama dari Baitul Mal. Qaradawi menjadikan Baitul Mal ini sebagai sarana keempat pengentasan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dari zakat, kemudian jika tidak memenuhi, maka dilarikannya dengan Baitul Mal. Kemudian yang kelima ialah kewajiban di luar zakat, yaitu ada hak tetangga, di mana siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Terus yang kedua, berkurban pada hari raya kurban. Siapa yang berkelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia dekat dengan musola kami. Jadi jika kita mempunyai kemampuan, maka berkurbanlah. Terus yang C, denda karena melanggar sumpah. Yang D, tebusan zihar. Yaitu barang siapa mengatakan pada istrinya punggung seperti punggung ibuku atau saudaraku atau serupanya, haram baginya
bagi istrinya sampai ia membayar tebusan dan memerdekakan budak. Terus tebusan bersenggama dengan istri pada bulan Ramadan. Yang F, fidyah. Kelompok orang yang tidak kuat melaksanakan ibadah puasa, jadi membayar atau mengeluarkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan atas apa yang tidak kita lakukan. Kemudian denda haji, terus yang H itu kewajiban melengkapi kebutuhan fakir miskin. Hal ini merupakan salah satu kewajiban terpenting yang harus dilaksanakan baik individu atau kelompok. Kemudian yang keenam adalah sedekah sukarela dan kemurahan hati dari individu. Islam tidak hanya menempatkan berbagai kewajiban dan ketentuan di kalangan pengikutnya, ia pun berupaya menciptakan jiwa yang bersih kepada umatnya. Jadi dari keenam sarana pengentasan kemiskinan yang ditawarkan, dapat kita lihat bahwasannya sarana sosial mempunyai andil yang besar dalam membantu pengentasan kemiskinan. Islam juga mengajarkan setiap manusia hidup untuk saling gotong royong, tolong menolong dalam bermasyarakat. Nah, dari situ kemudian menjalin keadilan antara umat sehingga tercapai kesejahteraan bagi masing-masing individu dalam masyarakat. Seperti itu. Sekian. Untuk kesimpulan dibaca nggak usah? Halo? Hadis. Jadi kesimpulannya nggak usah, udah. Oke, Ustadz. Yap. Iya, terima kasih. JJ mana JJ? Iya, Moni. Mohon maaf, kelompok kami itu bertiga. Ada Mbak Monica dan Mbak Jizi sama saya sendiri. Mungkin dari teman-teman yang ingin mau bertanya atau yang masih kurang jelas tentang penjelasan bagaimana cara mengentaskan atau memberikan solusi mengatasi kemiskinan, dipersilakan. Baik, saya nyoba bertanya dong, boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau nggak salah dengar, semuanya benar ya. Berkaitan dengan kemiskinan itu tadi adalah suatu takdir yang Bang Ilyas ya? Benar gak sih? Kalau nggak salah nyampein tadi. Iya. Jadi apakah kemiskinan itu sebuah takdir yang bisa diubahkah atau tidak bisa diubah gitu? Ya, oke. Baik. Ya, ada lagi? Mungkin saya mau bertanya Bang Ilyas. Ya, boleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin lebih kepada ini apa penjelasan lebih ini ya, sesuai dengan judulnya mengatasi kemiskinan menurut hadis Nabi gitu. Ada dua pertanyaan. Pertama, kalau dalam makalah kan terkesan tadi lebih banyak memakai dari Dr. Yusuf Qaradawi. Padahal ini mengatasi kemiskinan menurut hadis Nabi. Nah ini mungkin kalau versi Nabinya itu seperti apa sih gitu, mengentaskan kemiskinannya menurut versi Nabi. Tadi kan dari versi Yusuf Qaradawi kayaknya yang lebih dominan gitu. Mungkin jadi bisa lebih spesifik dalam rangka mengatasi kemiskinan menurut hadis Nabi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi di poin yang ketiga tentang poin zakat, di situ setelah dibacakan di dalam makalah bahwa salah satu mengentaskan kemiskinan menurut Yusuf Qaradawi tadi adalah dengan zakat gitu. Cuma di dalam itu ada di poin 3 itu ada terdapat anak yatim gitu. Padahal menurut hukum Islam kan anak yatim tidak dapat dari zakat gitu. Dari 8 asnaf yang orang yang berhak menerima zakat, yatim tidak termasuk gitu. Nah, jadi saya jadi punya pertanyaan,
bagaimana untuk mengatasi kemiskinan terhadap anak yatim itu gitu. Karena dia tidak dapat dari zakat gitu. Bukan dari zakat. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ya, saya jawab dulu ya satu persatu dari pertanyaan saudara Chandra. Siska mau nanya nggak Siska? Oke, silakan jawab dulu. Ya. Mas Ilyas, Mbak Monik, silakan. Saya jawab pertanyaan dari saudara Chandra. Takdir itu kan ketetapan, ya kan? Ada takdir baik, ada takdir buruk. Kalau untuk kemiskinan, seorang itu bisa berusaha, tadi kan sudah dijelaskan, berusaha Bang Ilyas, sorry kurang kencang. Kalau lagi sakit suruh kencang-kencang gimana sih lah? Apa kita? Terlalu kecil suaranya. Kecil ya. Aku transfer suara nih. Cus. Yang sakit Siska kayaknya. Iya kali. Karena seorang itu ditakdirkan, saya lupa ayat itu ada bahwa itu ditakdirkan dengan takdirnya Allah sendiri. Ada yang kaya, ada yang miskin, supaya dunia ini seimbang gitu kan. Tapi jangan patah semangat gitu kan. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 apa ayat 13 gitu. Kan ini juga berkaitan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak mengubah suatu kaum, tidak mengubah kemiskinan tersebut sebelum orang itu berusaha. Dan jawaban Nabi Muhammad SAW juga dalam hadisnya, itu saya tadi dapat an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna al-qawiyyu khairu wa habba ila Allah min al-mu'mini ad-dha'if wa fi kulli khairu ala ma yanfa'uka. Dari riwayat Abu Hurairah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan, capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna. Jadi di sini pengertiannya ini yang saya baca, bahwa seseorang itu jangan lemah gitu. Jangan bawa dirinya itu miskin, dirinya nggak punya daya apa-apa. Kan emang Allah udah takdirkan sesuai dengan ayat yang tadi itu. Ya berusaha dengan sesungguh-sungguhnya, karena Rasulullah SAW itu mencintai yang lemah. Miskin itu bukan pengertian miskin harta saja gitu, miskin ilmu, miskin yang lainnya gitu. Jadi kalau seandainya seseorang dikatakan miskin atau kekurangan, tadi kan beda ya antara miskin sama fakir. Kalau fakir kan membutuhkan, ya, ini kalau miskin kan kekurangan. Jadi dia itu punya harta, gitu. Kan tetapi dia kekurangan, tidak bisa mencukupi kebutuhannya gitu. Jadi berusaha, contohnya ya karena ya mungkin karena takdir juga gitu kan.
Tapi takdir itu bisa diubah sesuai dengan ayat yang tadi itu saja. Untuk pertanyaan Koko, Jazakallah, Bang Ilyas. tadi tentang apa kok? Oh, penjelasan hadis ya. Penjelasan hadis tentang banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Saya ngambil dari skripsi orang, saya baca. Itu banyak tentang cara mengatasi kemiskinan. Kemiskinan itu ada dari segi ekonomi. Itu banyak hadis-hadis kayak semacam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, maaf, bahwa mengatasi kemiskinan ini, mohon maaf itu kok, ada dari segi aspek budaya, ada segi kultural, bahkan dari aspek-aspek yang lainnya gitu cara mengatasnya. Banyak hadis-hadisnya, contohnya yang tadi mana? Beliau berkata tidak pernah melakukan kecuali dalam krisis ekonomi dan semua dalam keadaan lapar. Beliau ingin agar orang kaya memberi makan kepada orang miskin. Nah, jadi riwayat ini riwayat mana? Kitab Bukhari bab makan. Jadi jelas banyak hadis-hadis yang mengentaskan tentang kemiskinan, caranya memberi makan kepada orang yang kelaparan, yang tadi disebutkan, adanya zakat. Nah, adanya juga mengentaskan kemiskinan apabila itu dari tingkat keluarga yang bertanggung jawab, ya keluarganya tersebut gitu, keluarga gitu kan. Nah, mungkin ke satu keluarga itu melanda kemiskinan, tapi si saudaranya mendiamkannya gitu. Berarti itu saudaranya itu udah termasuk perilaku zalim. Pertama, kalau dari tingkat keluarga, habis tingkat keluarga ya berarti RT gitu. Yang mau naungi ya RT. Langsung tingkat wilayah RW ya RW. Bahkan sampai tingkat negara ya negara gitu. Karena undang-undang menyebutkan, undang-undang pasal 28 ya ayat kalau nggak salah, itu fakir miskin, gelandangan, dan lain-lainnya itu ditanggung oleh negara. Itu menurut undang-undang yang ada di Indonesia. Akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu gitu. Ada yang sebagian saja yang dilakukan oleh negara karena dana yang dibutuhkan untuk melakukan aplikasi semua untuk mengentaskan kemiskinan itu tidak bisa ditanggung oleh negara. Karena negara juga butuh yang namanya tentang roda ekonomi semuanya. Dan dalam permasalahan ini, yang tentang apa kok nanti? Yang terakhir? Yang terakhir itu tentang di poin nomor 3 itu tentang bagaimana cara mengentaskan kemiskinan menurut Dr. Yusuf Qardawi tadi. Di poin 3 kan ada tercantum anak yatim gitu. Nah, padahal anak yatim itu tidak termasuk asnaf dalam zakat. Maka jadi saya jadi punya pertanyaan, gimana cara mengatasi kemiskinan terhadap anak yatim tadi gitu. Emang yang dalam itu nggak tercantum, emang saya tahu karena jadi hal ini bisa diambil gitu kan apabila dalam hukum suatu hukum tidak ada hukum lainnya, kita beralih pada hukum yang ada gitu kan, beralih pada hukum ada. Yang pertama, hukum itu ada lupa ini contoh hukum saya ngambilnya dari hukum adat gitu kan.
adat biasanya hukum adat ini bisa disesuaikan apabila tidak ada hukum syariat yang menjelaskan terhadap hukum tersebut. Jadi ya dalam inisiatifnya kan hablum minallah wa hablum minan nas kan. Hablum minan nasnya itu seperti apa gitu. Apabila kita melihat ada orang tersebut yang membutuhkan, kita bantu gitu. Contohnya kita buat yang santunan anak yatim gitu kan, apa segala macam yang membuat ya bisa memberikan manfaat bagi mereka untuk menjalankan kehidupannya. Karena kalau nggak salah, karena Rasulullah SAW itu, saya lupa gitu kan, beliau akan bersama orang-orang yatim di surga, kalau nggak salah gitu ya, seperti ya. Saya lupa gitu hadisnya. Nah, wa kafilul yatim. Nah, Ya, begitu. nah wa kafilul yatim. Nah, saya akan bersama orang-orang yatim. Nah, itu saja mungkin karena bisa kita ya, inisiatif. Apabila kita tidak punya untuk memberikan tersebut, kita lapor karena banyak badan-badan yang menaungi untuk diberikannya kehidupan untuk orang-orang yatim itu bisa dari tingkat RT, RW, kelurahan ini sebenarnya ada gitu, maksudnya dana untuk orang-orang yang yatim ini, akan tetapi karena tidak tahu saja gitu masyarakat bagaimana cara pengajuannya, bahkan di Kemensos aja itu ada khusus untuk dana orang-orang yatim. Kemensos sekarang lagi mencanang gitu, saya kemarin baca gitu kan, mencanang tentang sebuah yatim. Bahkan Mensos kan sekarang BLT ya, bantuan langsung tunai ya gitu. Ada bansos, ada segala macam kan. Itu mungkin bisa kita sampaikan, kita arahkan yang orang-orang yatim itu supaya mereka ini bisa menjadi hidupnya lebih meningkat dari yang sebelumnya. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mau sedikit. Boleh, mau menambahkan? Boleh, mau nambahkan? Boleh. Dari pertanyaan pertama dari Saudara Chandra tadi ya, yang seputar takdir. Kalau untuk masalah takdir, menurut saya takdir itu banyak jenis ya. Ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Kalau nggak salah, takdir mu'alaq itu yang memang takdir sudah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti halnya kita dilahirkan oleh orang tua siapa, jadi kita nggak bisa mengeluh karena itu udah ketetapan dari Allah. Atau mungkin kematian kita nanti ke depan gitu. Walaupun di kematian ini ada beberapa perbedaan pendapat, ya kan? Karena kematian bisa kita jaga kesehatannya, maka bisa tertunda dan lain sebagainya. Nah, gitu. Adapun yang kedua, takdir mubrom. Nah, takdir mubrom ini takdir yang bisa kita ubah dengan upaya kita, dengan usaha kita gitu. Kita miskin, tapi kita bisa mengusahakan. Kita bekerja keras, mau ya, sehingga tadi berikat punya keterkaitan dengan ayat yang la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dimaksud takdir kedua ini itu takdir tergantung dengan upaya kita dan usaha kita yang kita usahakan, seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi ada dua, ada takdir yang memang sebuah ketetapan, ada takdir yang masih bisa kita usahakan, masih ada campur tangan manusia untuk mengubahnya, seperti itu. Terus pertanyaan kedua tadi dari Koko ya, mungkin ya kalau menurut saya tadi kenapa kok anak yatim ya, sedangkan nggak termasuk ke asnaf. Kalau menurut saya ya, anak yatim itu kan termasuk bagian. Jadi ada anak yatim yang miskin, ada anak yatim yang fakir, ada yang anak yatim
tujuannya dia Ibnu Sabil, ya dia yang lagi Ibnu Sabil lagi fisabilillah untuk belajar, maka perlu yang namanya bantuan dan biaya. Atau mungkin yang fakir, ya kan? Terkadang kita lihat ada orang miskin, yatim tapi dia miskin. Nah mungkin itu sudah termasuk ke dalam golongan tersebut gitu. Jadi tercover dengan ke-8 golongan asnaf itu. Jadi nggak ada keterangan lebih rinci di dalam 8 asnaf itu. Namun secara tidak langsung itu termasuk ke dalam salah satu bagian itu. Jadi berhak untuk dibantu gitu. Apakah dia yatimnya masuk miskin, atau yatimnya masuk ke fakir, atau yatimnya masuk ke fisabilillah. Dia sedang berjuang, sedang belajar di sebuah yayasan, sehingga dibantu oleh orang-orang yang dermawan dan lain sebagainya. Seperti itu, kalau menurut saya seperti itu. Dari pertanyaan Koko dan pertanyaan Budi Chandra. Selebihnya bisa ditambahkan dari teman-teman. Makasih. Ya, terima kasih Saudara Salman. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan atau bisa bertanya. Jika kurang Monik kayaknya senyum mau ngasih jawaban itu, Pak. Diamnya aja sudah bilang mau, apalagi senyumnya. Oke, Bang Ilyas sudah. Kalau Monik diam berarti tanda setuju guys. Apaan? Nggak, kalau yang yatim itu mungkin kalau sekarang itu kan banyak ya kok, kalau untuk perbantuan yatim piatu semacam dompet duafa, terus kitabisa.com, walaupun kita di rumah bisa menyalurkan itu melalui online gitu. Bisa cara-cara itu, atau di musola-musola terdekat. Kalau biasanya sih kalau di rumah saya itu setiap pekan ada santunan yatim gitu, jadi dibuka amalan terbuka, maksudnya infak terbuka gitu. Jadi bisa disalurkan di tempat-tempat yang terdekat, atau ya kalau nggak bisa melalui yang tadi lembaga-lembaga yang sudah ada di Indonesia sekarang. Sudah banyak banget sih. Kalau bisa salurkan rekening Monica. Oh, sangat diperbolehkan. Karena kan saya bendahara, Cis. Yang lainnya ada yang mau Gaji tambahannya. Yang lain? Ada? Silahkan. Agung Gewon. Siska, terima kasih. Bantu dong Mas Ilyas. Iya. Ada lagi mungkin? Semangat ya, cepat sembuh Bang Ilyasnya. Yes, amin. Ya. Kode keras doang. Yaudah, yang lainnya ada mungkin yang ingin bertanya atau kita Cukup sepertinya ya. ya cukup sepertinya. Udah jelas kan, Chan? Boleh nanya lagi Kok sudah kok? Mungkin karena jawabannya kurang jelas, mungkin bisa Agung diam ditambahkan. aja tuh, dia mau nanya kayaknya tuh. Nggak apa-apa, kita sharing gitu, maksudnya belum puas menurut saya seperti ini gitu. Ya jika salah mau nanya dong. perbaiki saja. Nanti Ustadznya yang lurusin. Mau nanya lagi boleh? Ya boleh. Boleh banget. Apa kalau nanya jodoh sama Ustadznya lah. Ntar aja, jodoh belakangan aja. Gini, ini mungkin nggak di dalam materi yang dibahas kali. Mungkin bisa dijelaskan. Yang saya ketahui gitu, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kalau nggak salah ya, yang sehingga tidak ada kemiskinan gitu, sehingga ketika orang ingin berzakat tidak ada yang nggak ada yang menerima zakat gitu, istilahnya kali gitu ya.
konsep apa gitu sehingga pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini kemiskinan itu bisa dibilang minim banget gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, makasih atas pertanyaannya. Mungkin gini, yang saya pernah baca itu konsep Abdul Aziz itu, yang pertama beliau orangnya sama seperti Umar bin Khattab, kan sifat itu sama gitu. Kalau main apa namanya, beliau lembut orangnya gitu kan, lembut yang saya pernah baca sejarahnya, beliau lembut orangnya, tapi beliau tegas dan keras terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Konsep yang beliau hadirkan atau pemerintahan yang beliau hadirkan itu pemerintahan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti kalau ada orang yang nggak mau zakat gitu kan, yang nggak mau berbagi, siap-siap gitu. Siap-siap pasti udah ditandain tuh rumahnya. Tuh. Kasih bansos. Udah siap-siap pokoknya. Beliau emang tegas gitu kan pemerintahnya, tapi beliau adil terhadap rakyatnya sehingga beliau emang disebut sebagai suatu kerajaan yang mandiri, madani, sukses lah jinawi gitu kan. Nggak ada kemiskinan gitu kan, tapi karena suatu hal gitu kan, ya runtuh juga tuh kerajaannya gitu kan, oleh orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Itu sih terapannya yang saya baca itu ya, yang beliau terapkan itu sama seperti Umar bin Khattab. Ya kalau untuk disamakan di Indonesia susah, karena untuk di Indonesia itu banyak para kalangan, para ahli-ahli Indonesia itu tak bisa negara Indonesia itu jadikan negara seperti itu. Tuh. Tapi wallahu a'lam bishawab mungkin bisa terjadi jika semuanya bersatu. Iya. Saja. Baik. Saudara Chandra, puas? Terima kasih. Wah, ada lagi yang ingin bertanya? Atau kita cukupkan saja, langsung saja kepada Ustadznya aja ya, ya saudari Monika. Ya, fal yatafadhal masykura. Oke, terima kasih Mas Ilyas, Mbak Monika yang telah berkenan menyampaikan materinya. Ini sebagian sudah tidur kayaknya ini. Makanya ya kita percepat aja ya. Ustadz Afwan, saya keluar ya. Oke, silakan. Layar saya mati soalnya. Terima kasih Bang Ilyas. Iya, keluar dulu baru masuk lagi. Makasih Bang Ilyas. Masuk lagi nih. Masuk lagi Agung, lo takut banget kehilangan. Takut. Gini. Sunan Ad-Darimi itu ditempatkan di dalam kitab Kutubut Tis'ah ya. Kitab hadis pilihan 9 imam itu setelah Sunan Ibnu Majah. Artinya menurut legalitas para ulama ahli hadis, beliau itu diakui sebagai salah satu kitab hadis terbaik gitu, yang dikarang oleh para ulama terdahulu dan memiliki tingkat hadis kesahihan yang tinggi, meskipun tidak menutup kemungkinan dalam hadis tersebut ada hadis-hadis dhaif yang dicantumkan oleh beliau. Ya, hadis-hadis dhaif itu dicantumkan untuk memberikan tambahan pengetahuan
dan tambahan penjelasan dari hadis yang sifatnya mujmal atau sifatnya belum diperinci. Itu tujuan para ulama. Ya, ada hadis yang sifatnya mujmal, dia belum jelas ketika dibaca, tetapi akan menemukan titik terang maknanya ketika menyertakan hadis yang dhaif. Yaitu kenapa hadis dhaif itu dicantumkan. Nah, selain amal yang ringan, tetapi memberikan manfaat besar untuk menarik minat para orang-orang awam yang jarang beribadah, jarang datang ke masjid, itu dicantumkan oleh para ulama untuk giroh. Nah, itu apa? Atau hadisnya hadis palsu itu sebagian besar ulama hadis itu memperbolehkan. Ya. Nah, itu salah Imam Malik Al-Muwatta itu sebagai kitab yang paling orisinil karena dia dekat dengan Nabi, hanya beda 3 generasi, dan kitab hadis yang ditulis pertama kali tidak dicantumkan dalam urutan kitab yang 6. Gitu. Karena Al-Muwatta itu mencantumkan banyak hadis, juga banyak fatwa sahabat, dan juga banyak masalah mursalah dan kebiasaan ahli Madinah waktu itu. Sehingga isinya itu tidak hanya hadis saja. Nah, itulah yang menjadi problem bagi para ulama hadis untuk menetapkan Al-Muwatta sebagai kitab yang memiliki kredibilitas, meskipun secara originalitas itu lebih orisinil dibanding Sahih Bukhari, karena jaraknya dengan Rasul itu sih. Abdullah bin Umar punya murid Imam Nafi. Imam Nafi itu punya murid namanya murid atau sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya murid namanya Imam Nafi. Imam Nafi punya murid namanya Imam Malik. Sehingga Imam Malik itu masih bertemu dengan sahabat-sahabat junior, ya. Nah, selanjutnya tentang kemiskinan itu ada 2 hadis yang tadi disampaikan oleh pemakalah Mas Ilyas dan Mbak Monik tentang 2 hadis yang bertentangan. Satu hadisnya itu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tentang satu doa yang diajarkan oleh Rasul. Ya, Allahumma ja'alni. Nah, di situ disebutkan Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni ma'azumratul masakin. Di situ redaksinya ada yang ma'azumratil, ada yang fi zumratil masyakin. Dan kumpulkan aku ke dalam golongannya orang-orang miskin. Nah, hadis ini bila ditelisik dari babul wurudnya adalah hadis yang muncul karena Rasul melihat perilaku orang-orang kaya yang zalim, yang menggunakan kekayaannya tidak pada tempatnya, bahkan mereka mengingkari kewajiban zakat. Ya, maka Rasul meminta itu agar tidak digolongkan sebagai orang-orang kaya yang zalim. Nah, riwayat lain, hadis yang hanya diperbolehkan khusus untuk menahan derita kemiskinan, gitu loh. Maka doa ini hanya khususiah sifatnya, tidak boleh dipraktekkan oleh, tapi hanya untuk Rasul. Ya, Allahumma ja'alni miskinan, gitu, ya Allah jadikan aku miskin, itu hanya untuk Rasul, tetapi tidak untuk umatnya. Nah, di sisi lain, Nabi dari riwayat Abu Hurairah itu mengajarkan doa anti miskin, gitu loh. Ada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal fakri wal ajri, gitu.
ada doa yang seperti tadi yang dibacakan oleh pemakalah, Allahumma ini a'udzubika minal fakri wal qillati wal dillati dan lain-lainnya. Intinya berlindung dari kefakiran dan kemiskinan. Nah, lebih dari itu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kemiskinan itu sangat mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufron. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Nah, maka merujuk dua hadis tersebut, kita dituntut untuk bekerja secara maksimal untuk keluar dari kemiskinan dengan cara pertama melakukan usaha individual. Individual itu bisa dilakukan dengan bekerja, berusaha, atau mengembangkan life skill atau skill for life. Ya, jadi orang bisa bekerja itu adalah solusi jangka pendek. Nah, solusi jangka panjangnya dia tetap bekerja, tetapi di saat yang sama dia mengembangkan potensi yang dia miliki. Kalau sekarang potensinya senangnya ngajar gitu loh, ya dikembangkan melalui kuliah, tapi jangkanya panjang. Ada jangka pendidikan non formal pendek, itu melalui kursus, ya. Nah, yang kursus saya dulu gini, ketemu dengan cewek, ya orangnya cantik, lulusan UI, lulusan farmasi. Waktu sering ngaji gitu loh, saya sering jadi MC, katanya Jawa banget gitu loh. Karena Jawa banget gitu loh, ya Jakarta, ya akhirnya kita putus karena saya orang Jawa, dia orang Jakarta, khawatir nggak nyambung gitu loh. setelah putus gitu, saya dapat satu inspirasi dari dia bahwa saya terlalu Jawa banget. Nah, di situ ada pesan yang ditangkap bahwa saya memiliki kompetensi, bakat untuk belajar mengembangkan logat kejawaan saya gitu loh, melalui kursus MC. Nah, itu tidak yang biasa manggung di Jakarta, tapi tinggalnya di Taman Mini, di Taman Mini. Saya mungkin sudah ditugaskan dari Sanggar gitu. Nah, itu ternyata dan dikasih kesempatan. Artinya secara individu kita berusaha, jangka pendeknya itu dengan pengembangan skill kursus, jangka panjangnya itu dengan pendidikan. Nah, jadi usaha itu adalah tanggung jawab secara bersama-sama. Untuk merubah takdir itu ada kemauan, ya, kemauan. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita itu memiliki tanggung jawab merubah mindset bahwa miskin itu bukan takdir. Kalaupun dia meyakini bahwa kemiskinan itu adalah takdir, maka harus takdir yang harus dirubah. Karena kemiskinan akan membawa kepada kesulitan. Bahkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 112 itu kan disebutkan duribat dillatu tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, di situ disebutkan duribat alaihimudnya tadi miskin, orang miskin itu dia tidak menghasilkan. Maka dalam agama kita mending usaha, kemudian tidak untung, atau bahkan rugi ilmu pengetahuan dan dapat jaringan daripada diem. Meskipun diem tidak rugi, tidak apa-apa. Gitu. Itu lebih baik. Ya. Usaha tapi tidak mendapatkan untung, itu untuk satu kesempatan. Tapi kesempatan berikutnya mungkin dia akan mendapatkan keuntungan dari segi pribadi, ya. Nah, dari segi tanggung jawab sosial
bertanggung jawab sosial, itu ada yang orang yang memiliki kekayaan. Tadi ada orang yang kurang dalam ilmu disebut bodoh, ada dalam harta disebut miskin, ada orang yang kurang dalam ilmu disebut bodoh, ada orang yang kurang di sisi latar belakang budaya dan kemajuan itu disebut terbelakang. Jadi dalam Al-Quran itu kemiskinan dikaitkan dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan bersama. Nah, orang kaya itu memposisikan diri kita dikenakan zakat fitrah itu untuk konsumtif, zakat mal itu untuk sesuatu yang produktif dan jangka panjang. Orang miskin itu ketika dikasih beras, mereka hanya bisa memanfaatkan agar tidak lapar. Tapi itu juga sangat penting karena orang kelaparan itu bisa melakukan hal yang tidak terduga, termasuk kejahatan dan kriminalitas. Maka selain karena zakat fitrah itu hanya diberikan pada setahun sekali, maka kecil kemungkinan mencukupi. Ada zakat fitrah, ada infak, ada sedekah, dan ada hibah. Itu untuk mengatasi orang-orang yang kelaparan. Maka teman-teman kalau misalnya lagi di Senen atau di bis atau di mana saja, ada orang yang di lampu merah, ada orang yang ngamen, gitu. Meskipun itu kadang agak maksa, niat kita memberi itu agar mereka tidak melakukan kejahatan. Jadi kalau kita memberi kepada orang yang itu niatnya mereka bisa menginvestasikan dan memanfaatkan. Tapi kalau kita ketemu dengan pengamen agak maksa, kita kasih juga. Niatnya adalah mencegah kriminal, gitu loh. Karena mereka kalau lapar kan bisa mencopet, bisa menodong, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Dalam selain zakat fitrah ada juga zakat mal sebagai bentuk sosial yang harus diberikan kepada mereka yang berhak. Nah, yang berhak itu tadi yatim apakah termasuk atau tidak? Yatim itu adalah status, bukan golongan. Jadi status itu memungkinkan dia berubah. Ada yatim yang kaya karena bapaknya meninggalkan warisan yang banyak. Ini adalah anak yang perlu didampingi saja sampai mereka bisa menggunakan hartanya. Harta tersebut ditahan oleh orang yang memiliki tanggung jawab atau orang percaya. Di situ bisa bapak asuh, bisa RT, bisa RW, pokoknya yang bertanggung jawab menahan atau mengelola harta itu. Selama mengelola, mereka boleh mengambil dalam batas kewajaran. Kewajaran itu ya, nah kalau misalnya ngantar kemana-mana mereka minta upah, itu mengambil dari situ tidak masalah. Selama tidak berlebihan dalam batas kewajaran. Nah, mereka didampingi sampai mereka bisa menggunakan harta tersebut. Kalau status dia orang miskin, yatim, tapi miskin, bapaknya meninggal tidak meninggalkan harta, ibunya juga meninggal tidak meninggalkan harta, dia masuknya golongan orang al-masakin wal fuqara, orang fakir dan miskin yang diberi bantuan itu karena keadaan atau dia termasuk golongan atau asnaf kemiskinannya. Jadi yatim itu sifatnya netral status, tetapi gitu loh, dia bisa berkembang. Apakah yatim itu memiliki status miskin atau status kaya, itu yang membedakan, ya. Atau dia sebenarnya nggak miskin, nggak kaya juga, gitu. Sedang-sedang aja, tapi membutuhkan. Nah, maka di sini para ulama kontemporer berijtihad untuk memberikan berupa beasiswa dari zakat mal tersebut. Boleh nggak? Gitu loh. Itu
mengandung nilai kemaslahatan itu diperbolehkan. Bahkan yang tinggal di rusun gitu, itu kemarin karena menunggak sampai sekian juta gitu loh per kakak, itu saya pernah dengar itu Pak siapa ya, Pak Didin Hafiyuddin kalau nggak salah, itu mencanangkan ingin menggunakan harta tersebut untuk membantu orang-orang yang tidak bisa membayar rusun. Rusun itu kan banyak kan orang relokasi yang dipindah dari tempat yang kumuh ke tempat yang layak gitu loh, agar mereka bisa hidup dan dan bisa menikmati kehidupan yang layak. Tapi mereka kehilangan pekerjaannya yang dulunya biasanya sambil jualan, sekarang nggak bisa gitu. Hanya diambilkan dari zakat, boleh enggak? Nah, menurut ulama kontemporer ya diperbolehkan gitu. Itu karena jadi kalau kita sebagai individu berusaha, bekerja, kaya yang ada di sekitar kita itu memberikan peluang atau memberikan kesempatan kita untuk bekerja. Itu tanggung jawab sosial mereka kalau mereka mampu dan bisa. Nah, selanjutnya itu adalah tugas pemerintah untuk akan kekurangan yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah membantu dan memberikan bantuan fasilitas untuk orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang ada di pedesaan itu mungkin tidak bisa kuliah seperti kita. Meskipun mereka tidak boleh bertatap muka, mereka juga belum tentu bisa melaksanakan perkuliahan secara daring. Ada banyak hal, misalnya HP kadang hanya satu keluarga, anaknya 3 misalnya, gantian. Jadi kakaknya 2 sama adiknya 1 gantian. Atau gitu loh, HP-nya ada, pulsanya ada, tapi sinyalnya nggak ada gitu loh. Dan ini banyak gitu loh. Jadi di situ pemerintah wajib menyediakan BTS gitu loh, pemantau sinyal yang memungkinkan akses melaksanakan daring. Itu kewajiban pemerintah karena skalanya adalah skala berkaitan dengan fasilitas yang mendukung untuk keluar dari jalur kemiskinan. Ya. Maka Nabi Dawud itu memiliki 3-4 ciri bahwa beliau itu sebagai raja itu tidak pernah mengambil gajinya. Beliau adalah orang yang tidak pernah diberi, tapi selalu ambisi memberi. Gitu loh. Tidak mau makan kecuali dengan hasil keringat dan usahanya sendiri. Gitu loh. Setiap hari selalu mengumandangkan atau membaca kitab Zabur sebagai upaya zikir mendekatkan diri kepada Allah, dan yang keempat itu senantiasa melaksanakan puasa. Nah, itu kemudian diterjemahkan ulama ketika kita memiliki seperti Nabi Dawud, gitu loh, tidak mau makan kecuali dengan usaha kita sendiri, senantiasa berusaha memberi selama kita mampu, ya. Kemudian senantiasa membaca Al-Quran dan melaksanakan puasa Dawud, insya Allah gitu, kita tidak akan pernah jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Itu menurut guru saya itu penafsirannya kayak gitu. Jadi ada sisi-sisi positif dalam kehidupan Nabi yang bisa kita petik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Mbak siapa tadi? Yang kebon mana tadi? Yang orang Monas tadi mana? Udah keluar, udah tidur ya? Kebon jauh, Kebon pala. Mbak siapa tadi Mas namanya? Putri Novianti, Wati. Oh, Putri Novianti. Udah pulang ya? Kalau Bu Siti Daria ini sudah terbang dia. Nggak apa-apa lah gitu. Ada suaminya gitu, ada anaknya, ya udah malam kok. Yang masih single sih nggak apa-apa. Saya ngajak di rumah karena anak-anak sama istri juga pas nggak di rumah. Kalau pas di rumah ya nggak bisa saya. Makanya
di masjid Aduh. biasanya kemarin-kemarin. Oke. Minta tolong teman-teman ini di screenshot nanti dikirim ke saya buat absen gitu loh. Biar ini ya, kalau nggak ada pertanyaan tolong ya nanti siapa yang bisa di screenshot dulu ya. Kak Sirai kalau bisa ya boleh, atau Mas yang lain di screenshot nanti dikirim ke saya. Oke, kalau nggak bisa. Oke. Bilang 1, 2, 3 dong. Ya, nggak usah lah. 1, 2, 3. Tuh, ini tuh. Ya. Oke, kita tutup. Nah, Sirai udah tidur, Sirai. Sirai. Aduh. Lagi malam bulan madu apa bulan sabit? bulan sabit. Tahun baru pada mau kemana jadinya? Kuliah, Ustadz. Kuliah, Pak. Kuliah apaan? Tafsir Kuliah besok kan masuk, Zat. masih masuk. Ya besok memang masuk. Besok kan tanggal hitam. Nah, baru istilahnya. Kan malam tahun baru, Zat, besok. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa, tahun baru kan besoknya. Jadi tahun barunya itu setelah jam 12 malam gitu loh. Kalau jam 12 malam belum baru gitu loh. Ya pengantin juga gitu, kalau belum ijab kabul ya belum Apa baru. mau bakar-bakaran di rumah Ustadz? Nggak boleh bakar, Mas gitu loh. Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Ya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.